Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apakah percaya itu butuh bukti? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku ini, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29 ini sudah sedemikian akrab di telingaku. Bahkan aku bisa menjelaskan urutan-urutannya dengan baik. Tetapi hari ini, ketika membaca dan merenungkannya kembali, timbul sebuah pertanyaan dalam hatiku. Begini, kok Thomas bisa tahu ada bekas paku dan bekas luka pada lambung, pada tubuh Yesus? Di manakah Thomas pada saat Yesus disalibkan? Sebab tidak seorang penginjil pun yang menjelaskan kalau para murid Yesus ada yang mengikuti perjalanan jalan salib Yesus, kecuali murid yang dikasihi Yesus. Yudas menyerahkan Yesus kepada para pemuka agama Yahudi dan menjualnya dengan harga 30 keping perak. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi, di manakah Thomas? Kok bisa tahu detail luka-luka Yesus? Saudara-saudari terkasih, Thomas yang disebut Didimus ini sekali-kali tidak akan percaya kalau tidak membuktikan terlebih dahulu. Dia tidak hanya mau melihat Yesus, tetapi juga mau memastikan bahwa Yesus yang mereka ceritakan kepadanya itu memiliki ciri-ciri ini. Tangannya ditebusi paku dan lambungnya ditebusi tombak. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi tanda-tanda kematian Yesus, melainkan ia mau mendapatkan bukti dan kepastian bahwa Yesus yang diceritakan kepadanya sudah bangkit adalah Dia yang sama persis dengan yang disalibkan. Dengan bukti yang dipikirkannya itu, Thomas baru mau mendengarkan kesaksian teman-temannya. Apakah ia akan percaya? Itu soal lain lagi. Setelah akhirnya ketika mereka sedang berkumpul kembali, Tuhan Yesus menampakkan kepada mereka dan menyapa Thomas secara khusus. "Tahukah jarimu di sini? Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudari terkasih,
Apa yang terjadi seminggu sebelumnya tentang keinginan Thomas ingin melihat Yesus itu ternyata diketahui oleh Yesus, sebab dia adalah anak Allah yang maha tahu. Ia juga tahu bahwa seorang muridnya ini memiliki watak yang keras dan tidak gampang dibuat percaya. Karena Yesus tahu bahwa ia menyapa penuh kasih Thomas dan memberikan semua yang menjadi keinginan Thomas dan membuat dia mau percaya kepada kesaksian teman-temannya dan percaya kepada dia yang bangkit. Dan inilah yang dikatakan Yesus kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kepada Thomas keinginan hatinya dan ia segera menyatakan imannya, katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan Yesus bukan saja sedang berkata kepada para muridnya dan Thomas yang ada di tempat itu menyatakan dirinya, tetapi kepada semua orang yang kemudian hari akan percaya kepada dia yang sudah wafat dan bangkit kembali pada hari ketiga. Berkat kesaksian mereka yang telah melihat Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya, dan orang-orang yang percaya berkat kesaksian para rasul Yesus ini disebut orang yang berbahagia, dan saya dan saudara adalah orang-orang yang terberkati itu. Saudara-saudari terkasih, mempercayai sesuatu itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan sejak usia dini kita sudah dinasihati oleh orang tua kita untuk tidak gampang percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal. Kita perlu berhati-hati supaya tidak ditipu atau dibohongi. Kalau tidak ada bukti, bagaimana bisa dipercaya? Dalam pengadilan juga diperlukan bukti-bukti yang sah dan bisa diterima sehingga hakim bisa memutuskan sebuah perkara yang benar. Pola pikir seperti itu memang tidak salah. Thomas Rasul yang mendampingi Yesus hampir 3 tahun lamanya dalam perjalanan perutusannya saja tidak mau percaya kalau Yesus sudah bangkit tanpa ada bukti nyata. Tuhan Yesus tahu kegaulan hati Thomas. Lalu ia mendatangi dan menyatakan dirinya kepada Thomas. Bukti itu membungkam mulut Thomas yang meracau dan tidak mau percaya mendengar kesaksian teman-temannya. Apakah kita mau bertindak seperti Thomas? Iman kita bukan karena melihat, tapi karena kesaksian mereka yang telah melihat dan berjumpa dengan Yesus. Dan kita disebut orang yang berbahagia. Apa
Apakah aku bahagia karena percaya kepada Yesus sekalipun tidak melihat Dia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena telah menganugerahi kami iman akan Putra-Mu Yesus yang sudah bangkit. Meskipun tidak melihat, tetapi kami percaya pada kesaksian gereja kudus. Kuatkanlah iman kami kepada Yesus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.